Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami. Adapun judul dari makalah kami yaitu model pembelajaran kontekstual. Sebelumnya, perkenalkan saya Egiska Purnama sebagai moderator dan pemateri, dan rekan saya Nanti sebagai pemateri. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Zila. Poin yang pertama adalah pengertian model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL adalah pendekatan pendidikan yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dialami oleh siswa. Konsep dasar dari pembelajaran kontekstual adalah bahwa siswa tidak hanya belajar dari informasi yang diberikan secara teoritis, tetapi juga melalui pengalaman langsung yang menghubungkan pengetahuan dengan dunia nyata. Kemudian, sementara itu, tak sedikit para ahli yang turut mendefinisikan model pembelajaran CTL. Di antaranya, menurut Johnson 2007, contextual teaching and learning atau CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan membantu para siswa untuk melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan menghubungkan subjek-subjek akademik tersebut pada konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya. Poin yang kedua adalah karakteristik model kontekstual. Model pembelajaran kontekstual memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari pendekatan pembelajaran tradisional. Karakteristik ini mencerminkan filosofi dasar dari model ini, yaitu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata siswa. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari model pembelajaran kontekstual. Nah, yang pertama ada keterkaitan dengan kehidupan nyata. Salah satu karakteristik utama dari pembelajaran kontekstual adalah keterkaitannya yang kuat dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran dalam model ini mengharuskan materi yang diajarkan untuk dapat diterapkan dalam situasi nyata yang dihadapi siswa. Yang kedua adalah belajar melalui pengalaman. Model pembelajaran kontekstual menekankan pentingnya belajar melalui pengalaman langsung. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya memperoleh informasi dari ceramah atau bacaan, tetapi mereka diharuskan untuk mengalaminya secara langsung melalui aktivitas yang melibatkan mereka dalam proses belajar. Yang ketiga adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran kontekstual berfokus pada siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menggali dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang keempat adalah kolaborasi dan kerjasama. Karakteristik penting lainnya dari model pembelajaran kontekstual adalah penekanan pada kerjasama antar siswa. Dalam pembelajaran kontekstual, siswa seringkali bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Kerjasama ini memungkinkan siswa untuk saling berbagi ide, berdiskusi, dan belajar dari perspektif yang berbeda. Yang kelima adalah refleksi. Refleksi merupakan bagian integral dari model pembelajaran kontekstual. Setelah terlibat dalam kegiatan pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Yang keenam adalah penggunaan beragam sumber belajar. Pembelajaran kontekstual menekankan pentingnya penggunaan beragam sumber belajar yang dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Sumber belajar tidak terbatas hanya pada buku teks atau materi yang disediakan oleh guru, tetapi dapat mencakup berbagai jenis media, teknologi, dan pengalaman yang relevan dengan topik pembelajaran. Adalah refleksi. Refleksi merupakan bagian integral dari model pembelajaran kontekstual. Setelah terlibat dalam kegiatan pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Yang keenam adalah penggunaan beragam sumber belajar.
Pembelajaran kontekstual menekankan pentingnya penggunaan beragam sumber belajar yang dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Sumber belajar tidak terbatas hanya pada buku teks atau materi yang disediakan oleh guru, tetapi dapat mencakup berbagai jenis media, teknologi, dan pengalaman yang relevan dengan topik pembelajaran. Yang ketujuh adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Model pembelajaran kontekstual seringkali menggunakan pendekatan berbasis masalah untuk memandu proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata yang mereka hadapi, baik yang berkaitan dengan topik pelajaran maupun situasi lebih luas dalam kehidupan mereka. Yang terakhir adalah peningkatan keterampilan abad 21. Karakteristik lain yang sangat penting dalam model pembelajaran kontekstual adalah kemampuan untuk mengembangkan keterampilan abad 21, seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Poin yang ketiga adalah tujuan model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang dirancang untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Tujuan utama dari model ini adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman siswa. Model CTL bertujuan untuk membantu siswa memahami makna materi pelajaran dengan mengaitkannya pada pengalaman dan konteks kehidupan mereka. Yang kedua adalah mendorong keterlibatan aktif. Pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Siswa diharapkan tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berpartisipasi dalam diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Salah satu tujuan penting dari model CTL adalah untuk melatih siswa berpikir kritis dan analisis. Dengan menghadapi masalah nyata dan mencari solusi, siswa belajar untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar. CTL berfokus pada relevansi materi pelajaran terhadap kehidupan sehari-hari siswa, yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Ketika siswa melihat manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari, mereka cenderung lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses belajar. Yang kelima adalah membangun keterampilan sosial dan kerjasama. Model pembelajaran kontekstual seringkali melibatkan kerjasama antar siswa dan kelompok. Dengan bekerja sama, siswa belajar untuk berkomunikasi, berbagi ide, dan menghargai perspektif orang lain. Yang keenam adalah transfer pengetahuan ke situasi baru. Salah satu tujuan utama CTL adalah agar siswa dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari ke situasi baru atau konteks baru. Hal ini penting agar siswa tidak hanya menguasai materi dalam konteks tertentu, tetapi juga mampu menerapkannya di berbagai situasi yang berbeda. Yang B, prinsip-prinsip model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual berlandaskan pada sejumlah prinsip yang menjadi fondasi dalam pelaksanaannya. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai prinsip-prinsip model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Prinsip pertama yang menjadi landasan CTL adalah konstruktivisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry. Prinsip kedua dari CTL adalah pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Prinsip ini menekankan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika materi yang diajarkan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Yang keempat, pemodelan.
Pemodelan adalah prinsip di mana guru memberikan contoh atau demonstrasi mengenai bagaimana suatu konsep diterapkan dalam situasi nyata. Yang kelima, belajar melalui kerjasama. Pembelajaran kontekstual sangat menekankan pentingnya kerjasama dan interaksi sosial dalam proses belajar. Yang keenam, refleksi. Refleksi adalah prinsip penting dalam pembelajaran kontekstual yang bertujuan agar siswa dapat merenungkan apa yang telah mereka pelajari. Yang ketujuh, autentikasi. Pembelajaran kontekstual juga dilandaskan pada prinsip autentikasi, yang berarti pembelajaran harus menggunakan tugas-tugas yang relevan dan bermakna bagi siswa. Yang terakhir, penilaian yang berkelanjutan. Prinsip terakhir adalah penggunaan penilaian otentik, yaitu evaluasi yang berfokus pada proses dan hasil belajar siswa yang lebih komprehensif. Langkah-langkah model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual memerlukan strategi yang sistematis agar proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga relevan dengan dunia nyata siswa. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran kontekstual. Yang A. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas, baik dalam hal konsep yang ingin dipahami siswa maupun keterampilan yang ingin dikembangkan. Yang B. Memilih konteks atau masalah nyata yang relevan. Langkah selanjutnya adalah memilih konteks atau masalah yang relevan dan sesuai dengan pengalaman siswa. Yang C. Menyusun kegiatan belajar yang berbasis penemuan. Setelah menetapkan konteks, guru merancang kegiatan belajar yang berbasis penemuan. Yang D. Membuat kelompok diskusi dan kerjasama. Pembelajaran kontekstual mendorong kerjasama antar siswa melalui diskusi kelompok. Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, kolaborasi, dan komunikasi. Yang E. Melaksanakan pembelajaran dengan aktivitas praktik. Guru kemudian memfasilitasi aktivitas belajar yang telah dirancang, di mana siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang F. Melakukan refleksi terhadap hasil belajar. Setelah kegiatan selesai, guru memberikan waktu bagi siswa untuk melakukan refleksi. Siswa diajak untuk merenungkan pengalaman belajar yang mereka, apa yang sudah dipelajari. Adalah refleksi. Refleksi merupakan bagian integral dari model pembelajaran kontekstual. Setelah terlibat dalam kegiatan pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Yang keenam adalah penggunaan beragam sumber belajar. Pembelajaran kontekstual menekankan pentingnya penggunaan beragam sumber belajar yang dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Sumber belajar tidak terbatas hanya pada buku teks atau materi yang disediakan oleh guru, tetapi dapat mencakup berbagai jenis media, teknologi, dan pengalaman yang relevan dengan topik pembelajaran. Yang ketujuh adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Model pembelajaran kontekstual seringkali menggunakan pendekatan berbasis masalah untuk memandu proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata yang mereka hadapi, baik yang berkaitan dengan topik pembelajaran maupun situasi lebih luas dalam kehidupan mereka. Yang terakhir adalah peningkatan keterampilan abad 21. Karakteristik lain yang sangat penting dalam model pembelajaran kontekstual adalah kemampuan untuk mengembangkan keterampilan abad 21, seperti keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Poin yang ketiga adalah tujuan model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang dirancang untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Tujuan utama dari model ini adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman siswa. Model CTL bertujuan untuk membantu siswa memahami makna materi pelajaran dengan mengaitkannya pada pengalaman dan konteks kehidupan mereka. Yang kedua adalah mendorong keterlibatan aktif. Pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar. Siswa diharapkan tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berpartisipasi dalam diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Salah satu tujuan penting dari model CTL adalah untuk melatih siswa berpikir kritis dan analisis. Dengan menghadapi masalah nyata dan mencari solusi, siswa belajar untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan yang tepat. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi belajar. CTL berfokus pada relevansi materi pelajaran terhadap kehidupan sehari-hari siswa, yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Ketika siswa melihat manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari, mereka cenderung lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses belajar. Yang kelima adalah membangun keterampilan sosial dan kerjasama. Model pembelajaran kontekstual seringkali melibatkan kerjasama antar siswa dan kelompok. Dengan bekerja sama, siswa belajar untuk berkomunikasi, berbagi ide, dan menghargai perspektif orang lain. Yang keenam adalah transfer pengetahuan ke situasi baru. Salah satu tujuan utama CTL adalah agar siswa dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari ke situasi baru atau konteks baru. Hal ini penting agar siswa tidak hanya menguasai materi dalam konteks tertentu, tetapi juga mampu menerapkannya di berbagai situasi yang berbeda. Yang D, prinsip-prinsip model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual berlandaskan pada sejumlah prinsip yang menjadi fondasi dalam melaksanakannya. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai prinsip-prinsip model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Prinsip pertama yang menjadi landasan CTL adalah konstruktivisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry. Prinsip kedua dari CTL adalah pembelajaran berbasis penemuan atau inquiry. Yang ketiga, pembelajaran bermakna. Prinsip ini menekankan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika materi yang diajarkan relevan dengan kehidupan nyata siswa. Yang keempat, pemodelan. Pemodelan adalah prinsip di mana guru memberikan contoh atau demonstrasi mengenai bagaimana suatu konsep diterapkan dalam situasi nyata. Yang kelima, belajar melalui kerjasama. Pembelajaran kontekstual sangat menekankan pentingnya kerjasama dan interaksi sosial dalam proses belajar. Yang keenam, refleksi. Refleksi adalah prinsip penting dalam pembelajaran kontekstual yang bertujuan agar siswa dapat merenungkan apa yang telah mereka pelajari. Yang ketujuh, autentikasi. Pembelajaran kontekstual juga dilandaskan pada prinsip autentikasi, yang berarti pembelajaran harus menggunakan tugas-tugas yang relevan dan bermakna bagi siswa. Yang terakhir, penilaian yang berkelanjutan. Prinsip terakhir adalah penggunaan penilaian autentik, yaitu evaluasi yang berfokus pada proses dan hasil belajar siswa yang lebih komprehensif. Langkah-langkah model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual memerlukan strategi yang sistematis agar proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga relevan dengan dunia nyata siswa. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran kontekstual. Yang A, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas.
baik dalam hal konsep yang ingin dipahami siswa maupun keterampilan yang ingin dikembangkan. Yang B, memilih konteks atau masalah nyata yang relevan. Langkah selanjutnya adalah memilih konteks atau masalah yang relevan dan sesuai dengan pengalaman siswa. Yang C, menyusun kegiatan belajar yang berbasis penemuan. Setelah menetapkan konteks, guru merancang kegiatan belajar yang berbasis penemuan. Yang D, membuat kelompok diskusi dan kerjasama. Pembelajaran kontekstual mendorong kerjasama antar siswa melalui diskusi kelompok. Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, kolaborasi, dan komunikasi. Yang E, melaksanakan pembelajaran dengan aktivitas praktik. Guru kemudian memfasilitasi aktivitas belajar yang telah dirancang, di mana siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang F, melakukan refleksi terhadap hasil belajar. Setelah kegiatan selesai, guru memberikan waktu bagi siswa untuk melakukan refleksi. Siswa diajak untuk merenungkan pengalaman belajar yang mereka apa yang sudah dipelajari. Yang G, melakukan penilaian berbasis proyek atau tugas nyata. Penilaian dalam model pembelajaran kontekstual lebih berfokus pada kemampuan siswa menerapkan konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Yang H, memberikan umpan balik yang membangun. Langkah terakhir adalah memberikan umpan balik yang membangun kepada siswa. Yang F, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pendidikan yang dirancang untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Berikut adalah pembahasan rinci mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran kontekstual. Yang A, meningkatkan motivasi belajar siswa. B, mendorong keterlibatan aktif siswa. C, meningkatkan pemahaman konseptual. Yang D, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. E, mendorong keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Dan yang terakhir, membantu transfer pengetahuan ke situasi baru. Yang kedua, kekurangan model pembelajaran kontekstual. Yang A, membutuhkan waktu yang lebih lama. B, memerlukan persiapan yang lebih kompleks bagi guru. Yang C, tidak cocok untuk semua jenis materi. Yang D, memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Yang E, kesulitan dalam penilaian. Yang G, melakukan penilaian berbasis proyek atau tugas nyata. Penilaian dalam model pembelajaran kontekstual lebih berfokus pada kemampuan siswa menerapkan konsep yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Yang H, memberikan umpan balik yang membangun. Langkah terakhir adalah memberikan umpan balik yang membangun kepada siswa. Yang F, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pendidikan yang dirancang untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Berikut adalah pembahasan rinci mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran kontekstual. Yang A, meningkatkan motivasi belajar siswa. B, mendorong keterlibatan aktif siswa. C, meningkatkan pemahaman konseptual. Yang D, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. E, mendorong keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Dan yang terakhir, membantu transfer pengetahuan ke situasi baru. Yang kedua, kekurangan model pembelajaran kontekstual. Yang A, membutuhkan waktu yang lebih lama. B, memerlukan persiapan yang lebih kompleks bagi guru. Yang C, tidak cocok untuk semua jenis materi. Yang D, memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Yang E, kesulitan dalam penilaian. Yang G, contoh aplikasi model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran matematika.
Model pembelajaran kontekstual adalah salah satu pendekatan yang efektif untuk mengajarkan konsep matematika di sekolah. Pembelajaran kontekstual berfokus pada menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata. Yang G, contoh aplikasi model pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran matematika. Model pembelajaran kontekstual adalah salah satu pendekatan yang efektif untuk mengajarkan konsep matematika di sekolah. Pembelajaran kontekstual berfokus pada menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata. Contohnya, yang pertama, mengajarkan konsep perbandingan dan skala melalui proyek desain rumah. Guru dapat mengaitkan materi perbandingan dan skala dengan proyek nyata, seperti merancang denah rumah. Siswa diminta membuat denah rumah dengan ukuran yang disesuaikan menggunakan skala tertentu. Langkah penerapannya, yang pertama, guru memulai dengan menjelaskan konsep perbandingan dan skala dalam konteks nyata. Misalnya, cara arsitek menggunakan skala untuk membuat denah bangunan. Yang kedua, siswa dibagi menjadi kelompok dan diminta untuk mendiskusikan ukuran rumah impian mereka. Kemudian menentukan skala yang tepat. Yang ketiga, setiap kelompok membuat denah rumah berdasarkan skala tersebut di atas kertas milimeter blok. Yang keempat, setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas, menjelaskan bagaimana mereka menggunakan perbandingan dan skala untuk menyusun denah. Dan yang terakhir, guru memberikan umpan balik dan mengajak siswa untuk merefleksikan bagaimana keterampilan ini berguna dalam profesi arsitek atau insinyur. Manfaatnya, siswa memahami konsep perbandingan dan skala secara lebih konkret. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa. Dan yang terakhir, membantu siswa melihat relevansi matematika dengan dunia nyata. Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.